Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gitu. Seperti biasanya ya, gitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya silahkan dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa di berdoa di Oke, makasih Lina udah mimpin doa, mimpin teman-temannya berdoa ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kalian. Untuk link absensinya sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Hari ini semuanya hadir? hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua diberi kesehatan gitu ya. Sehingga kita kembali melakukan pembelajaran pada mata pelajaran praktika akuntansi, perusahaan, jasa, dagang, dan juga manufaktur. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa ya di sini yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya? Masih ingat teman-teman? Tentang neraca lajur, bukan? Oh iya, benar sekali tentang neraca lajur. Yang lainnya masih ingat apa aja sih? Kolom yang ada dalam neraca lajur itu? Udah pada lupa apa aja? Ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Benar sekali ya, apa yang dikatakan Lina tadi gitu. Jadi dalam neraca lajur itu ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laba rugi, dan yang terakhir itu ada neraca gitu. Setelah kita mempelajari neraca lajur, pada pertemuan kali ini anak-anak akan mempelajari materi mengenai laporan keuangan gitu. Di sini teman-teman memilih jurusan akuntansi, pasti ada yang ingin menjadi akuntan kan ya? Ya tidak? Iya, Bu. Iya benar, Bu. Ya, ketika kalian menjadi akuntan, maka kalian itu sangat erat dengan yang namanya laporan keuangan. Karena salah satu tujuan dari pembuatan dari pencatatan akuntansi itu, hasil akhirnya itu yaitu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini merupakan produk akhir yang dihasilkan dari siklus akuntansi yang nantinya akan digunakan oleh para stakeholder atau para pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Jadi Ibu harap kalian di sini ini bisa belajar dengan sungguh-sungguh mengenai laporan keuangan sehingga nantinya ketika kalian bisa terjun langsung ke dalam perusahaan, kalian bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku gitu ya. Ya anak-anak, sebelumnya Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan bisa memahami pengertian dan tujuan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua itu, anak-anak bisa mengidentifikasi akun-akun terkait dengan penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, dan juga neraca. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu bisa menyusun laporan keuangan berupa laporan perubahan modal dan neraca secara tepat gitu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, di sini ada pengertian mengenai laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu merupakan
catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, di mana catatan informasi keuangan ini akan dipakai oleh para stakeholder atau oleh para pengguna. Di sini teman-teman kan sudah belajar ya, siapa saja sih stakeholder atau pengguna dari akuntansi ini? Ada yang masih ingat? Investor, kreditor, tuh. Ya, benar. Ada investor, ada kreditor. Kemudian kalau pihak internalnya siapa saja? Ada? Manajer. Iya, benar. Ada manajer. Jadi, untuk laporan keuangan ini akan dipakai nantinya dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada macam-macam laporan keuangan yang dibuat dalam perusahaan jasa. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Kemudian yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 laporan saja, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Berikutnya, kita akan belajar mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu, teman-teman bisa mengetahui apa sih tujuan dari penyusunan laporan keuangan itu, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kemudian juga kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa laporan keuangan ini salah satu tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kemudian bagaimana kinerja keuangannya, dan juga arus kasnya, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian berikutnya itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang berisi semua rincian rekening, pendapatan, dan juga beban-beban yang terjadi pada suatu periode akuntansi. Untuk rumusnya sendiri, laba atau rugi itu didapat dari total pendapatan yang didapat dari perusahaan dikurangi dengan total beban-beban. Kemudian, jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Namun, jika perusahaan tersebut hasilnya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami rugi gitu ya, teman-teman. Kemudian, laporan yang kedua itu ada yang namanya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan suatu ikhtisar yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Di sini ada 2 keadaan. Pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir bisa dicari dengan cara modal awal ditambahkan dengan laba, kemudian dikurangi dengan prive. Yang kedua, ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, gimana sih perhitungannya? Untuk perhitungannya itu, modal akhir didapat dari modal awal, kemudian dikurangi rugi, kemudian dikurangi prive. Kemudian laporan yang ketiga itu ada neraca. Neraca ini merupakan bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi berupa posisi perubahan harta, utang, modal pada suatu periode tertentu. Konsep dasarnya itu jumlah harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Di sini harus balance antara jumlah harta dengan total utang dan modalnya ya teman-teman. Kemudian ada 2 bentuk penyusunan neraca. Yang pertama itu ada yang namanya bentuk skontro atau biasa dipanggil dengan sebutan bentuk T, di mana neraca disusun menjadi 2 sisi menyebelah. Ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Sisi kiri berisi harta dan sisi kanan berisi utang dan juga modal. Yang kedua itu ada bentuk stevel, di mana neracanya itu disusun secara memanjang dari atas sampai ke bawah gitu, mulai dari harta, kemudian diikuti utang, dan juga yang terakhir modal. Untuk lebih memahami materi laporan keuangan ini ada sedikit contoh soal gitu. Teman-teman bisa memperhatikan, di sini ada neraca lajur perusahaan. Di sini ada perintah untuk menghitung untuk mencari bagaimana laporan laba ruginya, kemudian
neracanya, kemudian perubahan modalnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Ada yang masih ingat laporan laba rugi itu didapat dari apa aja? Komponennya apa aja? Pendapatan dan beban-beban, Bu. Iya, benar sekali. Jadi langkah pertama kita cari dulu pendapatannya berapa. Di sini bisa kita ketahui bahwa pendapatannya itu sebesar 1.120.000. Kemudian bebannya sebesar 410.000. Maka bisa kita cari bahwa perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 710.000. Yang kedua itu ada neraca. Oh maaf, yang kedua ada laporan perubahan modal terlebih dahulu. Untuk mencari perubahan modal, maka modal awalnya kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan laba dan kita kurangi dengan prive. Maka didapatlah modal akhirnya sebesar 2.840.000. Yang ketiga ada neraca. Untuk menyusun neraca, teman-teman harus mencari dulu berapa aktivanya. Aktiva di sini disusun mulai dari aktiva lancarnya berapa, kemudian aktiva tetapnya berapa gitu. Di sini bisa diketahui bahwa total aktiva keseluruhannya itu ada 3.680.000. Kemudian langkah keduanya kita cari yang sebelah kirinya itu ada pasiva atau kewajiban dan juga modal. Kewajibannya di sini kita cari utangnya berapa, kemudian modalnya berapa. Baru kita bisa hitung bahwa total pasifanya itu sebesar 3.680.000. Di sini sesuai dengan ketentuan tadi ya teman-teman, harta itu harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Untuk materinya sudah sampai di sini ya teman-teman. Berikutnya, di sini Ibu akan membentuk kalian. Ibu ingin nanya terlebih dahulu, di sini ada berapa orang? 20 orang ya. Ibu akan bentuk menjadi 5 kelompok, berarti satu kelompoknya itu ada 4 orang gitu. Silahkan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan kasus yang Ibu berikan. Untuk kasusnya sudah Ibu kirimkan ya ke grup WA, nanti Ibu juga share. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing gitu. Kalian bisa diskusi lewat WA kelompok atau lainnya ya untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah, Bu, sudah Ya. selesai. Silahkan kalian susun bagaimana laporan laba ruginya, kemudian bagaimana laporan perubahan modalnya, kemudian juga bagaimana neracanya gitu. Nanti setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Yang lainnya sudah semua? Kalau sudah, silakan masing-masing perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Saya boleh, Bu. Ya, silakan Nina. Laporan laba ruginya di sini total pendapatannya yaitu 89 juta. Kemudian total bebannya 53.750.000. Jadi hasilnya adalah laba 35.250.000. Kemudian laporan perubahan modalnya di sini untuk modal awal 500 juta, kemudian ada penambahan modal 25.250.000 sehingga modal akhirnya 525.250.000. Dan untuk di bagian neraca total aktifannya yaitu 538.250.000 dan total pasifannya 538.250.000. Gitu. Oke, pause dulu untuk Nina dan kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2. Oke, silakan Ria. Oke, jawabannya sama seperti kelompok sebelumnya, Bu. Jadi untuk pendapatannya pendapatan jasanya sebesar 89 juta, lalu dikurangi dengan jumlah beban-beban sebanyak 53.750. Jadi labanya
sebesar 35.250.000. Lalu untuk laporan perubahan modalnya, modal Tuan Indra sebesar 500 juta, lalu ditambah dengan penambahan modal sebesar 25.250 dari laba dikurangi price. Jadi hasil modal akhirnya sebesar 525.250.000 dan untuk neracanya di Aktiva totalnya ada 538.250.000 sama dengan di total kewajibannya atau pasifannya itu sebesar 538.250.000. Oke, terima kasih untuk Lia. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 2. Oke, teman-teman di sini semuanya udah memaparkan ya, masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Setelah Ibu lihat gitu, rata-rata semuanya sudah menjawab dengan sangat tepat gitu. Mulai dari laporan keuangan, kemudian perubahan modal, dan juga neracanya, kalian semua sudah tepat sekali menjawabnya gitu. Sampai di sini untuk pemateriannya, kalian masih ada yang bingung atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Kalau sudah cukup untuk tadi hasil diskusi dari kelompoknya, silahkan kalian upload ke Classroom yang sudah Ibu bagikan linknya di Google, di grup WA maksudnya. Silahkan kalian upload ya. Untuk penguploadannya itu silahkan diwakilkan oleh ketua kelompoknya saja gitu. Baik, di sini karena materinya udah selesai, di sini ada yang mau menyimpulkan apa saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini? Ulma mungkin? Oh ya Bu, tentang laporan keuangan di sini. Terus dari ada neraca lajur juga yang terdiri dari laporan neraca saldo, tidak penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada laporan rugi dan terakhir ada laporan posisi keuangan. Oh iya, untuk neraca lajurnya sudah tepat. Ada yang mau menambahkan mengenai laporan keuangannya yang kita bahas hari ini apa aja? Saya, Bu. Silahkan Lina. Baik, Bu. Tadi untuk laporan keuangan sendiri itu disusunnya berdasarkan neraca lajur yang sudah dibuat. Dan untuk jenisnya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Iya, benar sekali ya. Teman-teman yang tadi dipaparkan itu sudah sangat tepat. Jadi, laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam satu periode tertentu yang akan digunakan oleh para stakeholder untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian apa saja sih contoh laporan keuangan yang dibuat itu? Tadi ada 5 macam. Ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan gitu. Kemudian teman-teman juga harus diingat kembali bagaimana cara penyusunan laporan keuangan, kemudian cara penyusunan perubahan modal sampai dengan neraca gitu ya. Untuk materi hari ini alhamdulillah udah selesai. Namun karena masih ada sisa waktu, Ibu akan memberikan kuis bisnis yang akan kalian kerjakan gitu. Untuk waktu pengerjaannya sendiri 10 menit. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan lewat chat Zoom ya. Silakan kalian akses. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, setelah Ibu lihat, hasil dari kuisis ini hampir semuanya sudah memuaskan ya gitu. Artinya anak-anak Ibu ini sudah memahami apa itu laporan keuangan gitu. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai siklus selanjutnya yaitu jurnal penutup. Maka dari itu Ibu akan memberikan tugas ke kalian di mana setiap orang itu wajib mencari sumber referensi berupa
dari mana saja gitu, dari internet boleh, dari YouTube boleh, mengenai jurnal penutup. Kalian harus baca-baca terlebih dahulu mengenai materi jurnal penutup agar nanti ketika di pertemuan berikutnya kalian memiliki pengetahuan nih tentang jurnal penutup gitu ya. Teman-teman boleh akses materi dari mana aja gitu mengenai jurnal penutup. Baik, karena materinya sudah selesai gitu. Untuk KM silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, silakan Nina. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Terima kasih Lina sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mungkin materi sekarang cukup sampai sekian gitu. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.